Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fazil dengan NIM 104042400365. Saya di sini memenuhi untuk tugas personal branding dengan tugas measuring the brands of figures and business moguls. Jadi tokoh yang saya ambil di sini adalah Bezos, yang dimana beliau adalah salah satu tokoh bisnis paling berpengaruh di dunia modern. Ia mendirikan Amazon, perusahaan e-commerce terbesar di dunia, serta Blue Origin di bidang eksplorasi antariksa. Lalu kehadirannya yang kuat di media dan reputasinya sebagai inovator. Lanjut di sini ada riwayat hidup dan karirnya. Nama lengkap adalah Jeffrey Preston Bezos. Lahir pada tanggal 12 Januari 1964 di Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Beliau adalah lulusan Sarjana Teknik Elektro dan Ilmu Komputer Princeton City pada tahun 1986. Lalu karir awalnya adalah di analisis keuangan di DE Shaw Co. Lalu beliau juga meniti karir di pendirian Amazon pada tahun 1994 yang pada awalnya adalah sebagai toko buku online di garasi rumahnya di Seattle, lalu kini menjadi raksasa global e-commerce dan teknologi. Beranjak ke Blue Origin pada tahun 2000, merupakan perusahaan antariksa swasta dengan visi for the benefit for Earth. The Washington Post pada tahun 2013 juga diakuisisi untuk memperkuat pengaruhnya di media. Lalu ini ada beberapa foto Jeffrey Preston Bezos. Selanjutnya ada aktivitas di media sosial dan media massa. Instagram, beliau mempunyai dengan akun @jeffbezos lebih dari 6 juta pengikut. Lalu beliau menampilkan gaya hidup, proyek antariksa, dan kebugaran pribadi. Dan pada LinkedIn-nya, beliau profil profesional dengan fokus pada kepemimpinan dan inovasi. Selanjutnya di media massa, beliau seringkali menjadi sorotan Forbes, Bloomberg, dan CNBC karena kepemimpinan serta kekayaan pribadinya yang mencapai lebih dari 180 miliar US dollar. Selanjutnya ada publikasi dan wawancara. Wawancara media dan podcast atau talk show. Dalam wawancaranya dengan David Rubenstein di The David Rubenstein Show, Bezos berbicara tentang pandangannya terhadap saham dan perilaku pasar. Lalu ada publikasi pada surat kepada pemegang saham atau shareholder letters. Sejak 1997, Bezos menerbitkan surat tahunan kepada pemegang saham Amazon yang membahas hal-hal seperti nilai pelanggan, filosofi, investasi jangka panjang, budaya perusahaan, dan inovasi. Ini dilansir dari https quarter.com. Lalu ada contoh kutipan terkenalnya yaitu "It's not easy to work here. When I interview people, I tell them, you can work long, hard, or smart, but at Amazon.com, you can choose two out of three. Such things aren't meant to be easy." Lalu di sini ada persepsi publik dan citra yang dibangun. Bisa dilihat di sini ada grafik analisis sentimen publik terhadap Jeff Bezos pada tahun 2024. Untuk positifnya mencapai 60%, negatifnya di 25% dan netralnya di 10%. Grafik ini memperlihatkan dominasi sentimen positif 65% terhadap Jeff Bezos yang dimana menegaskan citranya sebagai pemimpin inovatif namun juga masih menghadapi kritik sosial. Jeff Bezos juga dikenal sebagai sosok visioner, ambisius, dan perfeksionis, namun juga dianggap dingin dan tertutup secara emosional. Ia juga memiliki citra the builder of the future, karena pengusaha yang tak hanya fokus pada profit, tapi juga pada inovasi yang besar. Lalu selanjutnya ada nilai inti dan kepribadiannya. Pertama di sini ada inovasi dan keberanian resiko. Beliau tidak takut gagal, berani bereksperimen, contohnya pada AWS, Alexa, dan Kindle. Lalu kedua ada customer obsession, menjadikan kepuasan pelanggan sebagai pusat semua keputusan bisnis. Lalu ketiga ada disiplin dan efisiensi. Jeff Bezos juga dikenal sebagai yang sangat detail dan tegas dalam manajemen. Lalu di sini ada visibilitas, muncul di media besar seperti Forbes, CNN, dan Time. Aktif di acara teknologi dan luar angkasa, dan memanfaatkan platform pribadi seperti Instagram untuk memperlihatkan gaya hidup aktif dan visi masa depannya. Lalu beranjak ke konsistensi, pesan long-term thinking dan innovation first.
yang dimana selalu muncul dalam setiap pernyataannya sejak awal berdirinya Amazon. Lalu ada penampilannya yang konsisten sebagai sosok tenang dan nasional memperkuat brandnya sebagai pemimpin yang logis dan strategis. Lalu di sini ada value proposition. Jeff Bezos juga unik karena memadukan teknologi, sains, dan bisnis dengan visi jangka panjang. Ia juga bukan hanya CEO sukses, tapi juga visioner antariksa yang menggabungkan kapitalisme dan idealisme eksplorasi manusia. Lalu selanjutnya di sini ada metrik kuantitatif. Beliau memiliki 6 juta pengikut Instagram yang dimana engagementnya tinggi meskipun postingannya terbatas. Lalu lebih lebih dari 150 publikasi besar per tahunnya. Mencangkup Forbes, Bloomberg, dan CNBC. Lalu kekayaan bersihnya senilai 180 miliar US dollar dilansir dari Forbes 2025 dan memiliki brand value Amazon yang memiliki aset 450 miliar US dollar yang mencerminkan kekuatan personal brand Bezos dalam membangun kepercayaan pasar. Jadi kehadiran digital dan nilai ekonomi memperlihatkan skala pengaruh global Bezos sendiri. Lalu di sini ada metrik kualitatifnya. Sentimen publik pada 2024 positif 65%, yang di mana visioner, inovatif, dan inspiratif, dan negatifnya di 25%. Kritik isu, tenaga kerja, dan kesenjangan, lalu netralnya yaitu pada gaya kepemimpinan rasional dan profesional. Lalu di sini ada reputasi medianya, beliau dijuluki sebagai The Architect of Modern Commerce, yang dilansir di Time 2023. Lalu di sini ada penilaian komprehensif. Personal brand Bezos juga kuat, konsisten, dan visioner. Komunikasi publiknya jarang tapi berdampak tinggi. Lalu ada strateginya, fokus pada inovasi, masa depan, dan nilai pelanggan. Dan tantangan tersendirinya juga yaitu kritik sosial yang diimbangi dengan proyek positif seperti Blue Origin dan Earth Fund. Jadi Jeff Bezos juga membangun personal brand berbasis visi jangka panjang, kepemimpinan inovatif, dan kredibilitas publik yang tinggi, yang dimana menjadikannya salah satu ikon bisnis paling berpengaruh di dunia. Oke, mungkin sekian presentasi yang mungkin saya bisa jabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.